Oke, kita sudah mendengarkan paparan dari para pemakalah terkait dengan dua konsep penting di dalam persoalan pernikahan, yaitu tentang khitbah, pinangan, yang kedua tentang persoalan akad. Yang kedua ini adalah konsep yang sangat penting yang mungkin tidak kita temukan di agama-agama lainnya. Kehebatan Islam itu adalah semua yang terjadi pada diri kita itu diulas, dan pengulasannya itu dengan argumen-argumen, sehingga tidak heran kalau kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama kita coba bahas tentang khitbah dulu. Kata khitbah ini kan diambil dari kata khotobah ya, yang hampir sama dengan kata khutbah. Kata khotobah itu adalah sesuatu yang bersifat lugas, padat, berisi. Makanya khutbah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh khatib harus dalam keadaan singkat, padat, dan berisi. Termasuk khitbah. Khitbah ini adalah satu konsep dalam hukum Islam yang disampaikan harus dalam keadaan jelas. Makanya harus jelas, lugas, tegas. Makanya ketika kita meminang ditanya, siapa yang Anda mau pinang? Perempuan banyak nih stoknya di rumah, kan begitu kan? Saya mau minang si A binti A. Makanya harus pakai binti. Kenapa? Supaya jelas siapa yang dipinang. Orang tua itu mungkin punya anak perempuan banyak, di antara mereka siapa yang Anda ingin pinang. Maka kata khitbah itu harus tegas, jelas. Sama dengan khutbah. Khutbah itu nggak boleh bertele-tele. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah Anda boleh bertele-tele bicara, melucu, melawak dan sebagainya, silakan. Sampai Anda tengkurap pun pada saat ceramah, silakan aja. Kan ada orang yang ceramah sambil diak tiduran ke sana kemari, kan ada kan? Untuk supaya orang tertawa, ada tuh. Kadang-kala kalau kita ngelihatnya nggak enak juga kan? Ada yang seperti itu. Tapi ketika khutbah nggak boleh tuh. Kenapa? Dia harus tegas, jelas. Makanya khutbah jangan terlalu lama. 1 jam aja orang khutbah. Gelisah Anda itu. Harus singkat. Apa isi-isinya ya, paling 20 menit, 30 menit. Termasuk juga khitbah harus jelas. Siapa yang mau dilamar, bahasanya juga harus jelas. Jangan bahasanya bersayap. Jangan bersayap tuh, harus jelas. Saya datang mau melamar anak bapak yang bernama si A. Maka tidak boleh bahasanya Anda meminang dengan perempuan itu. Harus datang ke siapa? Ke orang tuanya. Ada nggak orang meminang sama perempuan? Dek, saya pinang kau ya. Meminang mintanya sama siapa? Orang tuanya. Saya datang ke sini Pak, bermaksud untuk meminang anak bapak yang bernama si A binti si A. Maka dengan perempuan itu cuma mengatakan, datang aja ke rumah, minta sama bapak saya. Tuh. Kan begitu biasanya. Kenapa? Karena perempuan itu masih berada di wilayah perlindungan orang tua, maka orang tua itu punya hak untuk menentukan yes or no. Tuh. Kenapa? Dilihat yang meminang ini siapa. Kalau perempuan itu sudah suka sama si A, ingat, kesukaan itu belum tentu menjamin persetujuan. Orang tua lihat, dia siapa? Yang tiba-tiba datang mau melamar anak saya, siapa orangnya? Dari mana? Agamanya gimana? Pekerjaannya apa? Boleh jadi perempuan itu kadang-kala buta. Kata Agnes Monica, diriwayatkan oleh Agnes Monica, cinta itu tak ada logika. Makanya tidak heran kalau perempuan itu kalau sudah cinta mati, cinta buta, nggak lihat siapa laki-lakinya, meskipun laki-lakinya bawa ketek, nggak penting. Nggak mandi 3 hari nggak penting karena cinta. Makanya disebut dengan cinta tidak ada logika. Maka perlu ada orang yang bisa mengkontrol itu. Siapa? Wali.
Siapa? Orang tua, bapaknya. Kenapa? Allah memberikan otoritas kepada wali untuk menikahkan anaknya. Karena kebahagiaan anak itu kebahagiaan orang tua. Tidak ada orang tua, kecuali orang tua yang tidak waras ya, yang mau membuat anaknya tidak bahagia. Tidak ada itu. Pasti anaknya harus bahagia. Kepada siapa saya titipkan anak saya? Itu orang tua itu. Dia lihat, jangan sampai nanti anaknya itu menderita ketika menikah dengan A. Dan penderitaan seorang putri itu penderitaan seorang ayah itu. Karena putri itu dekat dengan ayahnya. Coba Anda cari di YouTube itu, biasanya kalau anak perempuan dekat dengan ayahnya itu. Di sini dekat dengan siapa? Hah? Ibu. Oh, berarti ayahnya jarang pulang. Berarti sama dengan apa itu? Sama dengan Bang Toyib. Bang Toyib itu kan udah 3 lebaran nggak pulang-pulang. Itu Bang Toyib itu. Artinya ada panutan kepada orang tua. Biasanya begitu, biasanya ya. Oke, nah sekarang gimana persoalan khitbah dalam perspektif fikih? Yang pertama, khitbah ini adalah salah satu prosedur yang paling sopan. Ketika ingin menikah ya Anda harus minta dulu dong. Nah salah satu caranya adalah dengan meminang. Meminang yang disebut dengan khitbah. Karena ini adalah syariat, tentu harus ada dasarnya. Harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran yang sudah disebutkan tadi. Apa? La junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Di situ disebutkan tidak berdosa kalau seandainya Anda melakukan khitbah terhadap perempuan. Nah, di situ ada kata khitbah. Berarti konsep itu ada syariatnya, ada dasarnya. Yang kedua, praktek Nabi. Nabi pernah mengatakan, jangan salah seorang dari kalian meminang terhadap pinangan orang lain. Berarti ada konsep khitbah dalam prakteknya. Termasuk kasus beberapa sahabat seperti yang dijelaskan tadi, datang atau meminta misalnya Nabi untuk melamar dan seterusnya. Ini menandakan bahwa khitbah ini adalah satu konsep dalam hukum Islam yang mempunyai dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu apa? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah apa? Hadis atau praktek Nabi Muhammad SAW. Mana pada saat ketika khitbah, mungkin dalam konteks saat ini beda dengan konteks dulu. Kalau konteks dulu kan perempuan tidak bisa dilihat banyak orang, betul kan? Tapi konteks sekarang orang udah pacaran duluan, sudah mengenal dengan baik. Tapi konteks dulu, ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, itu harus melihat dulu siapa perempuannya, betul ya? Dia harus lihat bagaimana dia, kira-kira ada nggak cacatnya, ada nggak panoknya, ada nggak bekas lukanya. Kenapa? Karena itu nanti menjadi standar. Keharmonisan rumah tangga itu dasarnya adalah dari penampilan fisik dulu. Jangan sampai nanti ketika dia menikah seperti orang beli kucing dalam karung. Kelihatannya bagus seperti di foto tuh. Di foto bagus tuh. Pas datang lain ceritanya. Akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan keharmonisan rumah tangga. Maka para ulama mensyariatkan pada saat ketika Anda melakukan khitbah terhadap perempuan, maka apa saja yang boleh dilihat. Tuh, ini kan luar biasa. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan apa? Yang dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena wajah dan kedua telapak tangan adalah bagian dari anggota badan yang aktif ketika melakukan usaha. Dilihat dan tangan melakukan sesuatu. Maka ini yang biasa dilihat orang. Biasa dilihat orang. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kira-kira ada nggak dasarnya? Dasarnya ada. Ayat Al-Quran, yaitu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minna. Mereka tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali yang nampak. Yang nampak ini kan ini dengan muka. Itu kata siapa? Jumhur ulama.
Tapi Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi itu menambahkan satu lagi, selain kedua anggota badan ini tambah satu, yaitu kaki. Jadi kaki termasuk yang bisa dilihat. Kaki bisa dilihat. Tetapi ada pendapat yang sangat ekstrim dari ulama Adz-Dzahiri yang bernama Daud Adz-Dzahiri, itu ekstrim sekali. Kenapa dia ekstrim? Karena dia mengatakan bahwa yang bisa dilihat seluruh anggota badan, jami'u badaniha, seluruh badannya. Kenapa? Supaya enggak ada kebohongan publik, supaya enggak ada seperti beli kucing dalam karung. Maka itu kata Daud Adz-Dzahiri, boleh pada saat khitbah Anda melihat semua badan perempuan. Pertanyaannya, perempuannya mau enggak? Pasti jawabannya nggak mau. Bayangkan kalau seandainya udah dilihat, nggak jadi. Ibaratnya udah nggak jadi. Laki-laki ini sebar, jangan tuh datang cewek itu tuh. Kenapa? Ada bolongannya di belakang. Bolong, emangnya sendal bolong? Misalnya kan, akhirnya terekspos lah aibnya, makanya nggak boleh. Jadi yang logis pendapat jumhur. Nah, pendapat dari Adz-Dzahiri ini tidak bisa diterima. Apakah Daud Adz-Dzahiri nggak pakai dalil? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Undur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma. Pada saat ketika Anda mau meminang perempuan, undur ilaiha, lihat kepada perempuan itu. Hak ini bersifat umum, seluruhnya. Anda bayangkan seluruhnya. Kenapa? Karena itu bisa melanggengkan hubungan kalian nanti pada saat ketika berumah tangga dengan perempuan. Tidak ada kebohongan publik bahasanya. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi pendapat ini kalau didudukan dalam konteks sekarang itu bisa menjadi kemarahan kaum feminis. Karena kenapa? Ini adalah bagian dari pencederaan terhadap hak asasi manusia. Termasuk Anda akan memprotes itu. Alhamdulillah pendapat Adz-Dzahiri tidak berkembang. Kita bersyukur nggak berkembang. Kalau berkembang itu, waduh, kasihan tuh perempuan-perempuan itu. Nanti bisa jadi aib yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak jadi. Kalau jadi mungkin no problem, jadi misalnya deal, jadi no problem. Tapi kalau nggak jadi, itu kan menjadi aib yang masuk dalam kategori pencederaan terhadap kaum perempuan. Kira-kira apa sih yang menjadi dasar perbedaannya? Perbedaannya itu adalah terkait dengan, coba kalau Anda lihat kepada kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus, itu disebutkan itu, cuma makalah nggak menyebutkan sebab perbedaan pendapatnya. Nggak ada kan? Nggak disebutkan. Apa? Dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan was-sababu fi ikhtilafihim annahu waradal amru bin nadhari ilaihinna mutlaqan wa warada bil man'i mutlaqan. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan kebolehan melihat perempuan pada saat peminangan, apakah kedua tangan dan wajah ditambah dengan kaki atau seluruh anggota badannya, itu karena ada perintah melihat kepada perempuan pada saat dipinang secara mutlak. Ada juga dalil yang melarang secara mutlak. Yang dalil itu hanya membatasi. Apa yang dibatasi? Wajah dan kedua tangan boleh dilihat. Dalilnya adalah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Mereka tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali yang nampak. Menurut para ulama, yang nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dikiaskan bolehnya membuka kedua tangan ini bagi perempuan pada saat melaksanakan haji. Jadi dalil wajah dan kedua telapak tangan dibolehkan, kata para ulama, itu dianalogikan dengan kebolehan membuka kedua tangan dan wajah pada saat melaksanakan apa? Haji. Anda kalau melaksanakan haji itu wajah terlihat enggak? Terlihat. Tangan boleh nggak dilihat? Boleh. Nah, itu dikiaskan seperti itu. Nah, ini menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi para ulama punya dalil, ada dasarnya, tetapi tinggal kita melihat kira-kira mana yang sesuai dengan logika kita.
mana yang sesuai dengan kemaslahatan. Kira-kira menurut Anda, yang maslahat buat perempuan, apakah cuma bisa dilihat dua telapak tangan dan wajahnya, berserta kakinya, atau seluruh anggota badannya menurut Anda? Menurut perempuan ya, kalau laki-laki pasti ya, dia bilang ad-dhahiri. Menurut Anda perempuan yang mana yang tepat? Hah? Apa? Kedua telapak tangan dan wajah, itu wajar tuh. Nah, tapi dalam mazhab Hambali, seluruh anggota badan perempuan itu adalah aurat. Jadi kalau mazhab Hambali mengatakan seluruh badan perempuan itu adalah aurat. Makanya mereka tutup semua itu, termasuk dia pakai cadar atau burqa. Kadang-kadang matanya nggak kelihatan juga pakai burqa. Anda pernah lihat burqa kan? Kalau Anda ke Afghanistan, pernah ke Afghanistan? Pernah? Sama, saya juga belum. Kemudian orang-orang yang berada di padang pasir itu kan suka menutup itu. Kenapa? Supaya tidak kena debu. Itu namanya burqa itu. Nggak kelihatan wajahnya. Tapi anehnya mereka itu pernah saya lihat waktu umrah, itu mereka foto. Jadi fotonya selfie. Anda bayangkan, dia pakai cadar, ketutup semua, baju begini, dia foto selfie. Orang tanya, siapa dia? Kalau udah jadi fotonya orang bingung, ini siapa ini? Dia juga bingung kalau ditanya, ini foto Anda? Saya juga bingung foto siapa? Karena nggak kelihatan wajahnya. Tapi kalau kelihatan wajahnya, ketahuan siapa dia. Oke. Kalau menurut Auza'i tadi sudah sebutkan, boleh melihat kepada tempat-tempat yang tumbuhnya daging kecuali yang aurat. Kalau aurat nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa memunculkan aib. Jadi tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar ya, dan penjelasan itu agak lumayan bagus lah. Oke, untuk yang berikutnya adalah kita membahas sedikit tentang akad ini. Tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan persoalan pertanyaan dari siapa? Inggit ya, sudah terjawab tadi. Jadi yang namanya khitbah itu ya harus minta sama siapa? Sama orang tuanya. Itu khitbah. Tapi kalau dengan perempuan itu maksudnya membicarakan. Kira-kira kalau saya pinang kau mau enggak? Yang sampai datang sudah capek-capek, perempuannya bilang enggak mau. Harusnya bilang dulu dari awal, Dek, kalau saya pinang kau mau enggak? Mau katanya. Nah, baru datang ke orang tuanya meminta. Jadi ada prosedurnya, itu prosedur yang sopan. Yang kedua, pertanyaan dari Ramla tadi terkait dengan perempuan yang masa iddah, memang para ulama itu tidak membolehkan. Kenapa? Karena kekhawatiran pertama dia masih dalam keadaan iddah ya. Yang kedua tidak etis lah. Etis nggak sih kalau perempuan lagi dalam keadaan iddah dilamar? Tidak etis. Kita nggak usah menggunakan dalil lah, tapi logika kemanusiaan, etika dalam kehidupan itu mengatakan tidak etis tuh. Nanti kalau udah selesai iddahnya, ingat iddahnya iddah apa? Kalau dia talak raj'i, dia masih boleh dirujuk oleh suaminya. Tapi kalau seandainya iddahnya setelah meninggal suaminya, maka nanti kalau sudah masa iddahnya berakhir, berapa masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya? 4 bulan, 10 hari. Setelah itu bolehlah meminang. Kalau memang ada laki-laki ingin meminang, rahasiakan dulu. Dirahasiakan. Kasih kode-kode lah. Kan ada kode-kode tuh. Ada kode merah, kode kuning kan. Bahwa dia suka sama dia. Kasih kode. Perempuan tuh tahu, perempuan tuh pintar membaca kode. Kalau bilang enggak mungkin lah. Dia tahu kalau ada laki-laki yang senang sama dia, dia tahu. Betul kan? Tahu enggak? Berarti Anda harus belajar itu. Kira-kira siapa yang suka sama saya ini? Harus tahu. Ada kode-kodenya. Kalau sering ngeliatin dia, biasanya perempuan ngeliatin begini, sipu-sipu. Senyum tersipu, sipu, malu-malu kucing. Jadi ada pandai membaca suasana. Tetapi bagi laki-laki juga melihat konteksnya. Kalau seandainya konteksnya dalam keadaan seperti itu, ditunda dulu lah. Tapi beri kode.
beri kode-kode itu no problem. Nah, itu disebut dengan la junah alaikum fi ma aradtum min khitbatin nisa. Enggak ada masalah. Nah, untuk pembahasan terkait dengan persoalan khitbah dianggap selesai ya. Ya, insya Allah nanti ada bahan juga ujian melalui bahan khitbah ini. Tinggal Anda kira-kira apa sih yang keluar. Tinggal pandai-pandai melihat kira-kira di antara itu mana yang keluar. Yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan akad ini. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah terkait dengan persoalan akad, dan memang akad ini adalah sesuatu yang penting di dalam ahkamun nikah, peraturan-peraturan pernikahan. Akad ini menjadi penentu. Akad ini kan bahasanya perjanjian, perikatan antara dua pihak yang melaksanakan akad. Karena dia perjanjian, maka dia harus tegas, jelas, tidak boleh bersayap tadi. Makanya kemudian di dalam persoalan akad, ketika bicara tentang sigat itu maksudnya redaksi akad. Itu pertanyaannya adalah apakah menggunakan lafaz yang jelas seperti saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, itu namanya lafaz yang jelas tuh. Atau boleh enggak saya mengatakan saya berikan engkau kepada si A? Itu kan bukan lafaz nikah kan, tapi lafaz hibah. Saya hadiahkan engkau kepada si A. Itu bukan masuk dalam kategori lafaz yang menggunakan kata nikah. Bisa nggak dipahami nggak? Nah, para ulama berbeda pendapat itu. Ada yang mengatakan bahwa boleh menggunakan lafaz apa saja. Yang terpenting di situ ada sejenis penyerahan. Kepada siapa? Kepada laki-laki oleh wali. Misalnya apa? Saya hadiahkan engkau, atau saya hadiahkan putri saya kepada engkau. Itu ada lafaz nikah enggak itu? Tidak ada itu. Atau saya berikan putri saya kepada engkau. Itu menurut ulama Hanafi dan Maliki mengatakan boleh aja. Karena maksud dan niatnya sudah terpenuhi. Di mana bisa kita mengetahui maksud dan tujuan? Indikatornya adalah pernikahan itu. Kok ada indikator pernikahan? Ya kalau ada orang datang, laki-laki, perempuan, kemudian bawa keluarga, ada pesta-pesta, itu kan indikatornya pernikahan kan? Maksudnya begitu. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu harus jelas, harus tegas, karena ini bukan soal pembelian barang. Maka harus jelas, lafaznya harus lafaz yang mempunyai makna nikah. Apa? Ankahtu atau zawwajtu. Makanya pada saat ketika Anda nanti ya dinikahkan oleh seorang wali, maka lafaz yang dipakai itu adalah apa disebutkan situ? Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama si A binti A dengan mas kawin, jelas, tunai, itu harus jelas. Jadi nggak boleh menggunakan saya hadiahkan engkau, saya berikan putri saya kepada engkau, nggak boleh. Kata siapa itu? Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Maka di Indonesia ada nggak seorang wali mengatakan kepada calon menantunya pada saat akad, mengatakan saya berikan putri saya kepada engkau? Ada nggak? Tidak, karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Maka bahasanya saya nikahkan dan kawinkan. Nah itu maknanya sama. Atau dalam bahasa Arab, ankahtukaha wa zawwajtukaha, kepada ini bimahri kadza wa kadza misalnya. Bisa dipahami ya? Nah, di dalam persoalan akad itu harus ada syarat. Karena setiap aturan itu pasti ada yang mengikat. Pertama adalah al-qabul muafiqun lil ijab. Antara qabul dengan ijab harus sesuai. Misalnya apa? Saya nikahkan putri saya yang bernama Fatimah binti A misalnya dengan Anda, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, atau mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Itu satu. Laki-laki bilang apa?
saya terima nikahnya Fatimah binti A. Jangan Fatimah binti yang lain. Harus sesuai itu. Fatimah binti A dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Harus jelas. Jangan berubah ketika dia bilang, yang satu bilang 10 gram, pada saat ketika qabul, ijab, qabulnya bilang apa? Saya terima kawinnya dengan mas kawin 5 gram. Batal enggak? Batal. Kenapa? Enggak sesuai antara ijab dan qabul. Kalau ijab dari siapa? Wali. Qabul dari mempelai laki-laki. Jadi harus jelas, harus tahu, apalagi anak buahnya Ibu Dr. Misra ini harus tahu itu. Jangan sampai nanti tidak bisa bedakan ijab dan qabul. Ijab itu dari wali. Kalau qabul mempelai laki-laki. Jadi syarat pertama harus sesuai antara ijab dan qabul. Syarat yang kedua, fi majlisin wahid. Fi majlisin wahid menurut fikih klasik loh. Fikih klasik yang dulu belum ada istilah online. Dulu belum ada teknologi informasi. Ada nggak zaman Syafi'i, Imam Syafi'i? Internet. Apalagi pakai Zoom. Video conference. Ada nggak zaman Syafi'i? Zaman Imam Abu Hanifah? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi pemaknaan majlisin wahid itu adalah dalam konteks dia harus bersifat material, harus bersifat offline. Yang itu diambil majelis ulama dalam fatwanya. Kenapa? Ya karena orang-orang yang ada di majelis ulama rata-rata adalah orang-orang yang tradisional berpikir. Betul kan? Siapa tokohnya majelis ulama yang merumuskan saat itu? Adalah para kiai-kiai yang backgroundnya itu adalah pesantren-pesantren tradisional. Maka penggunaan kitabnya kitab fikih tradisional. Saya mengatakan bukan berarti tidak baik, tidak, tetapi kita bisa melihat konteksnya. Siapa yang berada di majelis ulama saat itu yang merumuskan fatwa. Nah sekarang bisa enggak pemahaman majelis itu berubah? Kenapa? Tagayyurul fatwa bitagayyur an-nizam al-ma'rifi. Kata Syahrur, dia mengatakan perubahan fatwa itu bisa berubah karena perubahan sistem pengetahuan. Itu kata Syahrur. Atau kata Ibnul Qayyim mengatakan tagayyurul fatwa bitagayyur apa? Al-ahwal wal apalagi? Wal awaid apalagi? Masa Anda nggak tahu sih? Perubahan fatwa itu bisa berubah karena perubahan yang pertama zaman, azman. Yang kedua tempat, amkan. Yang ketiga ahwal. Yang terus wal awaid, adat kebiasaan. Kira-kira pada zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal merumuskan konsep majlis wahid dalam satu tempat yang sama menjadi syarat dalam persoalan akad, itu epistemologi pengetahuan yang berkembang apakah sama dengan seperti yang sekarang? Sama enggak? Tidak sama. Yang saya katakan tadi, mereka belum mengenal yang disebut dengan teknologi informasi. Nah sekarang zamannya teknologi informasi. Ketika seorang dalam keadaan darurat tidak bisa hadir di satu majelis Pak, seperti kasus COVID-19 yang lalu, itu kan selama 2 tahun kita dilarang untuk melakukan berpergian kan? Lalu kemudian pernikahan itu sudah ditetapkan. Yang satu berada di Jakarta, yang satu berada di Surabaya, nggak boleh ada penerbangan. Boleh nggak kemudian akad nikahnya dengan video conference? Boleh nggak? Disitulah perlu ijtihad. Kira-kira apakah pengertian majlis itu harus offline? Apakah bisa enggak dalam keadaan online? Karena yang disebut dengan majlis wahid itu yang pertama supaya tidak ada kebohongan kan? Karena kalau offline kan kelihatan tuh. Tapi apakah bisa? Dan itu bisa dibuktikan.
melalui video conference, apakah bisa dipalsukan orangnya? Bisa saja diedit, tetapi kan perlu ada saksi. Apakah saksi mengatakan ini bukan si A? Itu bisa. Artinya apa? Maka harus ada pemaknaan ulang terkait dengan konsep majelis. Saya berpendapat boleh aja, karena di situ yang menjadi ilat harus majelis wahid adalah supaya tidak ada kebohongan. Tapi kalau kebohongan itu hilang dengan banyak bukti dan saksi yang mengatakan meskipun dengan video conference tidak bertemu secara offline, tetapi dengan melihat orang itu di video adalah orang tersebut dan yang dia katakan sesuai dengan apa yang dengan orang tersebut, maka itu menjadi no problem, nggak ada masalah. Maka perlu ada pemaknaan ulang dalam konteks-konteks tertentu. Bisa kita mengatakan perkawinan atau akad nikah yang dilakukan secara online itu bisa juga dibenarkan, karena fikih itu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dulu orang kalau sholat itu harus dirapatkan barisan. Pada saat ketika COVID, maka merapatkan barisan itu beresiko, maka perlu ada penjarakan sejauh 1 meter. Jadi pertanyaan dari mahasiswa tadi yang mengatakan bisa enggak melakukan pernikahan secara atau akad nikah dengan video conference, maka perlu ditelaah ulang terkait dengan makna majelis wahid. Jadi jangan terikat juga dengan pendapat para ulama dulu ya. Kita juga bisa memberikan pemaknaan ulang. Nah, pada saat ketika di majelis wahid, nah boleh ada jeda, kata mazhab Syafi'i, harus bersambung. Makanya kalau Anda melakukan pernikahan, kalau di wilayah Sulawesi Tengah itu dipegang tangannya, itu pegang begini nih, ada pegangnya begini, bukan artinya ini bagus, bukan, dipegang. Lalu dia bilang, si yang menikahkan bilang, saya nikahkan si A yang oleh walinya sudah mewakilkan kepada saya, kalau dia ketua KU atau penghulu. Nah pada saat dia selesai, ditekan ini nih, tuh, ditekan, mengatakan langsung mulai, saya terima nikahnya dan seterusnya. Atau pakai apa? Jabat tangan, supaya pada saat ketika si wali yang menikahkan anaknya memberikan kode dengan memegang tangannya, saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama si A binti A dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar tunai, pegang. Lalu dia langsung jawab itu, saya terima nikahnya, biasanya ngebut. Kenapa? Karena dia udah latihan. Kalau nggak latihan, terbulak balik gitu. Meskipun Anda pintar, biasanya gugup situ. Maka perlu ketenangan. Jawabnya santai, tenang, tapi jangan terputus. Kata mazhab Syafi'i harus muttasil, harus bersambung, tidak boleh ada jeda. Salah satunya itu. Kalau ada jeda sedikit saja, ulangi. Pernah dengar kan ada pernikahan akadnya diulangi? Diulangi. Sah enggak? Enggak sah, karena tadi ada jeda, ulangi lagi. Begitu. Makanya Anda nanti kalau punya calon, dilatih itu calonnya supaya lancar. Jangan sampai keliru nama, jangan sampai keliru jumlah mahar. Oke, saya pikir sampai di sini udah jam lewat 5 menit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.